Di sebuah kampung sunyi bernama Karangjati, ada sosok pria pendosa yang mati tanpa sempat bertobat. Arwahnya tidak tenang, gentayangan setiap malam menjelang maghrib menampakkan diri di hadapan warga ronda. Ia tidak minta doa, tidak minta maaf, tapi meminta satu hal yang mengerikan, untuk diantar pulang. Namun, rumah yang ia maksud bukanlah rumah di dunia, melainkan gerbang menuju neraka. Kampung Karangjati sejak lama punya aturan tak tertulis. Tidak ada warga yang keluar rumah selepas maghrib. Begitu azan berkumandang, jalanan yang tadinya ramai anak-anak bermain dan orang-orang pulang dari sawah mendadak sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, hanya lampu minyak kecil yang dibiarkan menyala di teras. Semua ini bermula sejak meninggalnya seorang lelaki bernama Samsuri 5 tahun lalu. Samsuri dikenal sebagai sosok yang selalu menentang agama. Ia mengejek ustadz, mabuk setiap malam, sering berjudi sampai subuh, dan bahkan beberapa kali ketahuan meludahi halaman musola. Tidak ada orang yang menyukainya, bahkan keluarganya sendiri malu mengakuinya. Namun, kematiannya jauh lebih menyeramkan daripada kehidupannya. Malam itu, Samsuri ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya hangus seperti habis disambar petir, padahal langit malam itu cerah tanpa kilat sedikit pun. Warga yang menemuinya bergidik ngeri. Kedua matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga, dan dari dalam tenggorokannya masih keluar asap tipis. Yang lebih mengerikan, jenazahnya ditolak oleh tanah kuburan. 3 kali warga mencoba menguburnya, namun setiap kali tanah ditimbun, gundukan makam itu amblas kembali, seperti ada yang menolak tubuhnya masuk. Akhirnya, dengan terpaksa jenazah Samsuri dikubur di tanah kosong dekat kebun bambu, jauh dari kompleks pemakaman umum. Sejak itu, arwahnya tidak pernah tenang. Warga ronda mulai sering melihat sosok hitam terbakar, duduk di pos ronda atau berdiri di pinggir jalan selepas maghrib. Suaranya lirih, tapi jelas. Antar aku pulang ke tempatku. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya halusinasi karena ketakutan. Tapi semakin lama, semakin banyak yang melihat hal serupa. Bahkan beberapa kali, sosok itu terlihat berjalan keliling kampung, menatap satu persatu rumah warga dengan sorot mata merah menyala. Suatu malam, 3 pemuda kampung, Bayu, Rangga, dan Fajar, mendapat giliran ronda. Mereka bertiga dikenal sebagai anak muda pemberani, tapi malam itu suasana benar-benar berbeda. Udara terasa berat, dingin menusuk tulang, dan suara jangkrik mendadak hilang begitu azan maghrib usai. Bayu berjalan paling depan, membawa senter kecil. "Kalian dengar nggak? Sejak tadi kayak ada yang jalan di belakang," bisiknya. Rangga menoleh cepat. "Jangan nakut-nakutin yuk, baru juga mulai ronda." Namun, Fajar yang biasanya cerewet mendadak terdiam. Wajahnya pucat pasi, matanya terpaku ke arah ujung jalan. Lihat itu," suaranya bergetar. Di persimpangan, berdiri sosok tinggi dengan tubuh hangus dan pakaian compang-camping. Kepalanya menunduk, tapi perlahan menoleh ke arah mereka. Saat wajahnya terlihat jelas, ketiganya hampir kehilangan akal. Kulit wajahnya terkelupas, dagingnya terbakar, dan matanya kosong tanpa bola mata. Bayu, Rangga, Fajar. Suara itu menyebut nama mereka satu persatu, lirih namun terdengar jelas di telinga. Mereka bertiga gemetar. Bagaimana mungkin makhluk itu tahu nama mereka? Sosok itu maju selangkah. Kaki kirinya menyeret, mengeluarkan suara seret yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari mulutnya, asap hitam tipis keluar dan suaranya kembali terdengar. "Antar aku pulang, bawa aku ke gerbangku."
Bayu spontan mundur beberapa langkah. Dia mau apa? Pulang kemana? Bisiknya panik. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, membuat lampu minyak di pos ronda padam. Kampung Karangjati mendadak gelap gulita. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara tawa serak yang tidak mungkin berasal dari manusia. Malam itu, ketiga pemuda sadar. Mereka bukan hanya sedang ronda, tapi menjadi saksi awal dari teror besar yang akan menimpa seluruh kampung. Malam itu, setelah sosok hangus itu menampakkan diri di persimpangan jalan, Bayu, Rangga, dan Fajar lari terbirit-birit menuju pos ronda. Nafas mereka tersengal, keringat bercucuran, meski udara dingin menusuk tulang. Lampu minyak di pos ronda sudah padam. Hanya tersisa cahaya temaram dari senter Bayu yang bergetar karena tangannya gemetar hebat. "Apa kalian lihat juga?" Suara Bayu bergetar. "Itu Samsuri, dia manggil kita." Rangga terdiam, wajahnya kaku. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Aku juga lihat." Dan dia nyebut nama kita satu persatu. Fajar, yang sejak tadi pucat, tiba-tiba menyela lirih. "Itu artinya dia tahu siapa kita. Arwah itu gak sekadar gentayangan. Dia memang nyari kita, yuk." Suasana mendadak mencekam. Dari luar pos ronda, angin bertiup pelan tapi membawa aroma aneh. Bau daging hangus bercampur belerang. Hidung mereka perih, dada terasa sesak. Tiba-tiba terdengar suara duk, 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 seperti langkah kaki berat menghantam tanah. Suara itu makin lama makin dekat. Ketiganya saling pandang, wajah penuh panik. Bayu nekat membuka jendela bambu pos ronda. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia hampir menutup kembali, senter yang dipegangnya menyorot sesuatu. Di bawah pohon nangka, hanya beberapa meter dari pos ronda, berdiri sosok Samsuri. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya sudah rusak parah. Dari kepalanya menetes cairan hitam pekat. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara serak. "Antar aku pulang, malam ini." Bayu terlonjak, langsung menutup jendela. Dia ada di luar, dia di bawah pohon nangka. Rangga mengambil kayu pentungan, meski tangannya gemetar. "Kita nggak bisa kabur. Kalau kabur, dia bakal ngikutin kita ke rumah." Fajar langsung menunduk, berdoa dengan suara lirih. Tapi tiba-tiba, kayu pentungan di tangan Rangga patah sendiri, seolah diremukan oleh tangan tak kasat mata. Rangga hampir menjerit saking kagetnya. Lalu terdengar suara berbisik dari setiap sudut pos ronda. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Suara itu serentak, berulang-ulang. "Antar aku pulang, antar aku pulang ke gerbangku." Seketika suhu di dalam pos ronda turun drastis. Napas mereka terlihat seperti asap. Bayu akhirnya berteriak, "Kalau memang dia mau pulang, kenapa harus kita? Kenapa harus kami?" Tiba-tiba, pintu pos ronda berderit terbuka perlahan. Dari celah pintu, tampak tangan hitam gosong dengan kuku panjang menembus masuk. Tangan itu gemetar, tapi kuat, meraih udara, seolah mencari sesuatu. Fajar terisak ketakutan. "Jangan buka pintu, jangan biarkan dia masuk." Tapi pintu terbuka semakin lebar, seakan didorong kekuatan tak terlihat. Sosok Samsuri melangkah masuk dengan kepala menunduk. Setiap langkahnya menimbulkan suara seret yang menyayat telinga. Matanya merah menyala, menatap mereka satu persatu. Bayu, Rangga, Fajar. Suaranya berat, menyerupai ribuan suara bercampur jadi satu. "Kalian yang dipilih untuk mengantarku ke gerbangku malam Jumat." Ketiganya membeku. Kata-kata malam Jumat membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Malam itu memang Kamis malam. Artinya, waktunya hanya tinggal beberapa jam lagi. Tiba-tiba, semua lampu senter padam bersamaan. Gelap total. Dalam kegelapan itu,
Terdengar suara napas berat tepat di belakang mereka, seolah sosok Samsuri berdiri di antara mereka bertiga. Bayu merasakan tengkuknya dingin, seperti dicengkeram tangan kasar. Rangga mencium bau anyir busuk yang membuat perutnya mual. Fajar merasakan telinganya dihembus angin panas, disertai bisikan, "Ikut aku, antar aku pulang ke gerbang neraka." Seketika, tubuh Fajar jatuh pingsan. Bayu dan Rangga mencoba menyeret tubuhnya keluar dari pos ronda, tapi pintu mendadak tertutup keras dengan suara brak. Mereka terperangkap. Dari dalam kegelapan, sosok Samsuri tertawa panjang. Tawa itu bergema, seolah seluruh kampung mendengarnya. Dan malam itu, pos ronda berubah menjadi penjara kegelapan yang dipenuhi jeritan, doa, dan bisikan arwah pendosa yang haus akan jalan pulangnya. Pos ronda malam itu berubah jadi ruang penyiksaan batin. Bayu dan Rangga masih terduduk dengan nafas terengah, mencoba siuman sambil memegangi Fajar yang pingsan. Pintu bambu pos ronda terkunci rapat, seolah dijaga kekuatan gaib. Di luar, kampung Karangjati sunyi mencekam. Tidak ada suara ayam, jangkrik, apalagi anjing menggonggong. Hanya terdengar angin berdesir yang membawa bau busuk seperti daging busuk terbakar. Sosok Samsuri berdiri di pojokan ruangan, tubuhnya membungkuk. Dari kulit hitam gosongnya, cairan hitam menetes ke lantai, meninggalkan noda pekat. Matanya merah menyala, menatap mereka dengan sorot penuh amarah sekaligus permintaan. "Bayu, Rangga," suaranya lirih, tapi bergema, seperti datang dari sumur dalam. "Jangan menolak, aku harus pulang. Malam ini, kalian yang mengantarku." Bayu mencoba memberanikan diri. "Pulang kemana, Sur?" "Pulang ke rumahmu. Rumahmu sudah kosong. Pulang ke keluargamu. Mereka sudah pergi dari kampung ini." Sosok itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Daging di pipinya yang gosong mengelupas, memperlihatkan tengkorak yang masih basah. Mulutnya terbuka, asap hitam keluar. "Bukan, rumahku bukan di sini, bukan di kampung ini, tapi di tempat aku ditolak." Rangga menelan ludah, berbisik pada Bayu. Dia ngomong soal kuburannya. "Yuk, tanah itu menolaknya. Jangan-jangan maksudnya pulang ke neraka." Seketika udara dalam pos ronda makin dingin, seolah jawaban Rangga membenarkan apa yang diminta arwah itu. Tiba-tiba, Fajar yang pingsan membuka matanya. Tapi yang aneh, matanya kini merah penuh, persis seperti sosok Samsuri. Tubuhnya gemetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara bukan miliknya. "Waktu kalian hampir habis, malam Jumat sudah tiba. Kalau kalian menolak, kalian akan kubawa ikut ke gerbangku." Bayu terlonjak mundur, memegangi Rangga. Dia ngerasukin Fajar. Tubuh Fajar mendadak bangkit sendiri, meski matanya masih kosong. Tangannya terentang, dan dari kukunya keluar darah segar, menetes ke lantai. Dengan langkah kaku, ia mendekati mereka. "Antar aku sekarang." Bayu dan Rangga mencoba membuka pintu, tapi terkunci rapat. Mereka mendorong sekuat tenaga, namun pintu itu seolah dipaku oleh kekuatan gaib. Tiba-tiba, dari luar pos ronda terdengar suara azan. Bukan dari musola, tapi dari kejauhan, samar, seperti suara azan orang mati. Irama azan itu tidak menenangkan, justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara itu seakan memanggil arwah. Sosok Samsuri menoleh ke arah suara itu, lalu tertawa panjang. "Itu panggilanku, waktunya tiba." Bayu nekat. Ia meraih botol air mineral yang sebelumnya ia isi dengan air musola. Meski bukan air doa khusus, Bayu percaya air itu suci. Ia menyiramkan air itu ke tubuh Fajar yang kerasukan. Jeritan panjang terdengar. Fajar terjatuh, menggeliat di lantai. Sosok Samsuri berteriak marah, tubuhnya bergetar, sebagian gosongnya meleleh seperti lilin terbakar. "Kalian tak bisa menahanku. Malam ini,
Aku akan berjalan, dan kalian harus ikut. Tiba-tiba, pintu pos ronda terbuka dengan sendirinya, menghantam dinding hingga hampir roboh. Dari luar, jalan kampung terlihat panjang dan gelap, lebih panjang dari biasanya. Seolah jalan itu tidak lagi menuju ke rumah-rumah warga, melainkan ke satu arah. Kebun bambu tempat Samsuri dikubur dulu. Rangga gemetar. "Yuk, lihat jalan itu. Kayak berubah, kayak langsung menuju kuburannya." Sosok Samsuri perlahan keluar dari pos ronda. Tubuhnya setengah terbakar, meninggalkan jejak arang di tanah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Ia menoleh ke belakang, menatap Bayu dan Rangga dengan senyum menyeramkan. "Ayo, antar aku pulang. Jangan biarkan aku berjalan sendiri." Bayu dan Rangga hanya bisa terpaku. Tapi yang membuat mereka semakin ngeri, Fajar yang baru saja sadar dari kerasukan, bangkit lagi dengan wajah pucat. Kita harus nurutin dia yuk. Kalau enggak, dia bakal ngambil nyawa kita." Aku lihat gerbang itu. Aku lihat api besar menungguku di sana. Mereka bertiga saling tatap. Tak ada pilihan lain. Malam Jumat itu, mereka harus mengikuti arwah pendosa menuju tempat yang tidak seharusnya dituju manusia. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Bayu, Rangga, dan Fajar melangkah keluar dari pos ronda dengan tubuh gemetar. Jalan kampung yang biasanya hanya setapak tanah berbatu kini berubah. Panjang, gelap, dan seolah tak berujung. Cahaya bulan redup hanya sesekali menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan aneh di tanah. Di depan mereka, sosok Samsuri berjalan terseok. Tubuh gosongnya semakin jelas di bawah cahaya bulan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam, seperti arang terbakar. Bau anyir makin menusuk hidung, membuat perut mereka mual. "Yuk, kita beneran mau ikut dia?" bisik Rangga, suaranya penuh keraguan. "Kita nggak punya pilihan nggak?" jawab Bayu lirih. "Kalau kita lari, dia bakal datang ke rumah kita. Dia nggak akan berhenti sampai kita anterin dia." Fajar yang masih lemas setelah kerasukan menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku lihat sesuatu waktu kerasukan tadi. Gerbang besar, hitam, dan di baliknya ada api yang nggak pernah padam. Itu gerbang neraka. Dia nggak bohong yuk. Dia beneran mau ke sana." Ketiganya saling pandang. Lidah mereka keluh, tubuh bergetar. Hanya suara seretan kaki Samsuri yang jadi penuntun. Mereka berjalan menyusuri jalan panjang itu. Sesekali terdengar bisikan dari semak-semak, suara orang menangis atau tertawa cekikikan. Tapi ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya mereka tiba di kebun bambu. Kebun itu sudah lama ditinggalkan warga. Batang-batang bambu menjulang tinggi, saling beradu di terpa angin, menghasilkan suara krek yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah kebun terlihat gundukan tanah yang tidak rata. Disitulah Samsuri dikuburkan dulu. Setelah 3 kali ditolak tanah pemakaman umum, sosok arwah itu berhenti, menoleh ke mereka bertiga. Senyumnya menganga lebar, menampilkan gigi hitam gosong. "Ini tempatku, tapi bukan rumahku. Aku harus ke gerbangku. Kalian ikut aku." Tiba-tiba tanah di sekitar gundukan itu bergetar. Retakan kecil muncul, dan dari celahnya keluar asap hitam pekat bercampur bau belerang. Suhu udara naik drastis. Bayu langsung mundur, wajahnya pucat pasi. "Nggak, Jar. Kalian lihat itu, tanahnya kebuka sendiri." Rangga menutup hidungnya, hampir muntah karena bau busuk yang semakin menyengat. "Ini gila, beneran gerbang neraka?" Fajar berlutut, tubuhnya lemas. "Aku udah lihat ini di dalam kepalaku. Arwah-arwah lain juga ada di sana. Mereka nunggu dia. Samsuri nggak sendirian." Saat itu, suara jeritan tiba-tiba terdengar dari dalam bumi. Ribuan jeritan bercampur tangisan
dan teriakan minta tolong. Seperti ada ratusan manusia yang disiksa di bawah tanah. Jeritan itu membuat telinga mereka berdenging, hampir pecah. Samsuri tertawa, suaranya bergema di seluruh kebun bambu. Kalian dengar? Mereka memanggilku, mereka menungguku, tapi aku tak bisa masuk sendiri. Kalian yang harus mengantarku. Bayu memberanikan diri maju. Kenapa harus kami? Kenapa bukan orang lain? Sosok itu menatapnya tajam. Karena kalian berani ronda malam ini, kalian sudah dipilih. Kalau kalian menolak, kalian akan kuikat di sini, ikut menderita bersamaku. Angin mendadak berputar kencang, batang-batang bambu berguncang. Dari celah-celah tanah yang retak, muncul tangan-tangan hitam, kurus dengan kuku panjang, meraih ke atas. Seakan ada banyak arwah lain yang ingin ikut keluar. Rangga menjerit, "Astaga, Yu, Jar, lihat tangan itu, mereka mau keluar." Samsuri melangkah ke arah gundukan tanah. Setengah tubuhnya mulai diselimuti asap hitam. "Waktunya tiba, kalian ikut aku sampai gerbang, atau kalian semuaku seret ke dalam." Bayu dan Rangga mundur. Fajar, entah kenapa, malah maju beberapa langkah, matanya berkaca-kaca. "Kalau kita nolak, kita mati juga, Yu. Lebih baik kita turutin dia. Tapi jangan sampai ikut jatuh ke dalam." Samsuri mendekat. Tubuhnya semakin gosong. Kini hanya tinggal Rangga yang diselimuti api kecil. Ia mengulurkan tangannya yang hangus, menunggu salah satu dari mereka menggenggamnya. Bayu merasakan kakinya berat. "Enggak, Jar. Kalau kita pegang tangannya, apa kita bisa balik lagi?" Tak ada jawaban, hanya suara jeritan ribuan arwah dari dalam bumi dan tatapan api merah dari sosok Samsuri yang semakin memaksa. Malam itu, di kebun bambu Karangjati, mereka bertiga sadar. Mereka benar-benar sudah berdiri di ambang gerbang neraka. Bayu berdiri kaku, tubuhnya gemetar seperti tidak lagi dikuasai. Di hadapannya, sosok Samsuri semakin jelas berubah menjadi rangka terbakar. Kulitnya hampir habis, menyisakan tengkorak hitam yang dipenuhi retakan api kecil. Di tanah, retakan semakin melebar, menelan sebagian gundukan kuburannya dulu. Dari celah-celah itu, asap hitam dan bau belerang terus keluar. Bersama asap itu, terdengar jeritan yang menusuk telinga. Suara orang menjerit minta tolong, tangisan, bahkan ada yang memanggil nama Allah dengan suara serak yang putus asa. Rangga mundur sambil memegangi kepalanya. "Ya Allah, suara itu bikin telinga mau pecah. Ini benar-benar neraka, Yu. Kita harus kabur sekarang." Bayu menoleh, wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. "Enggak, kalau kita kabur, dia bakal ikut. Kampung bisa jadi hancur. Kita harus nurutin dia, biar arwahnya nggak ganggu lagi." Samsuri menatap mereka dengan sorot mata merah. "Betul, antar aku. Kalian 3 orang. Sudah dipilih." Fajar, yang sejak awal terlihat paling lemah, melangkah maju. Matanya masih sembab, tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Aku lihat gerbang itu saat dia merasuki Kuyu. Aku lihat ribuan tangan yang menunggu. Mereka bukan cuma nunggu dia, mereka juga nunggu kita." Bayu langsung menarik tangan Fajar. "Jangan gila, Jar. Kita bukan buat mereka. Kita masih hidup." Tapi sebelum sempat berdebat lagi, dari dalam retakan tanah muncul tangan-tangan hitam berlumur api. Jumlahnya puluhan, lalu ratusan. Mereka meraih apa saja, daun bambu, tanah, bahkan kaki Bayu. "Yu, tolong." Rangga menjerit ketika satu tangan melilit kakinya. Rasanya dingin sekaligus panas, seperti dibakar dari dalam. Bayu berusaha menariknya, tapi tangan itu semakin kuat. Samsuri tertawa, suaranya bergema. "Mereka lapar, mereka butuh teman. Kalau kalian menolak, mereka akan tarik kalian juga."
Bayu berusaha mengusir tangan-tangan itu dengan potongan bambu yang ia ambil di tanah. Tapi setiap kali dipukul, tangan itu hanya berasap dan muncul lagi lebih banyak. Fajar tiba-tiba berteriak, "Berdoa yuk." "Enggak, kita harus baca doa. Apapun itu, jangan berhenti." Dengan terbata, Bayu membaca ayat kursi. Suaranya bergetar. Rangga ikut meski lidahnya kaku. Fajar bersujud di tanah, menangis, melafalkan doa apa saja yang ia hafal. Sesaat, tangan-tangan itu bergetar, beberapa mulai mundur. Tapi Samsuri meraung keras, api di tubuhnya membesar. "Doa kalian tak cukup. Aku bukan lagi manusia. Aku milik mereka. Aku harus pulang." Ia maju, tangannya yang gosong menggapai Bayu. Bayu berusaha mundur, tapi tanah di bawah kakinya retak. Ia hampir jatuh ke lubang hitam yang dalam, tempat jeritan berasal. Fajar spontan menariknya. "Pegangan yuk." Bayu terisak, jantungnya berdetak keras. Di dalam lubang ia melihat sekilas laut api, arwah-arwah telanjang yang terbakar, berteriak kesakitan. Mata mereka kosong, tapi mulut mereka meratap minta tolong. Dan di tengah api itu ada gerbang raksasa dari besi hitam, menjulang setinggi pohon kelapa dengan ukiran wajah-wajah menjerit di permukaannya. Gerbang itu terbuka sedikit, dari celahnya keluar api menyala-nyala. Itulah gerbang neraka yang dimaksud Samsuri. Rangga sambil terisak berteriak, "Kita nggak bisa anterin dia ke sana, Yu. Kalau dia masuk mungkin dia tenang, tapi kita juga bisa ikut terseret. Kita harus pilih, nurutin dia atau melawan sampai mati." Samsuri mendekat, tangannya hampir menyentuh Bayu. "Kalau kalian melawan, aku akan pastikan kampung ini ikut terbakar bersamaku." Ancaman itu membuat Bayu goyah. Ia menatap Rangga dan Fajar, wajah penuh putus asa. Kalau dia benar-benar bisa hancurin kampung, gimana? Semua orang bisa mati gara-gara kita. Tiba-tiba, suara bambu pecah terdengar keras. Angin menderu, lebih kencang dari sebelumnya. Tanah semakin retak, membuka lubang lebih lebar. Kini, separuh tubuh Samsuri sudah berada di tepi lubang. Ia menoleh sekali lagi dengan senyum menyeramkan. "Pilih sekarang, antar aku atau ikut aku." Bayu, Rangga, dan Fajar berdiri di ambang pilihan paling mengerikan dalam hidup mereka. Dan malam Jumat itu, di kebun bambu Karangjati, gerbang neraka menunggu siapa yang akan masuk lebih dulu. Malam itu terasa lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Angin bertiup kencang dari arah barat, membawa aroma tanah basah bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Di kampung Karangjati, hampir semua rumah menutup pintu rapat-rapat, seolah tahu bahwa malam ini akan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penampakan biasa. Bayu, Rangga, dan Fajar berdiri di persimpangan jalan dekat kebun bambu. Wajah mereka pucat, tubuh bergetar hebat. Mereka sudah tahu apa yang diminta arwah Samsuri bukan sekadar diantar ke rumah atau ke makamnya. Ia ingin diantar ke tempat asalnya sekarang, gerbang neraka. Dari kejauhan, suara langkah menyeret terdengar lagi. Sosok itu muncul perlahan dari balik kegelapan. Tubuhnya semakin rusak, kulitnya mengelupas, tulang-tulangnya menonjol, dan kedua matanya menyala merah darah. Bayu, Rangga, Fajar, suaranya berat, menggema, seakan keluar dari dalam sumur yang dalam. "Malam ini waktunya, kalian harus antar aku pulang." Bayu menelan ludah, tangannya gemetar memegang senter yang sudah redup. Pulang kemana, Sur? Rumahmu, makam, atau kemana?" Karena arwah pendosa tidak akan tenang sampai mereka benar-benar dijemput ke tempat terakhirnya. Sosok Samsuri menunduk, lalu kepalanya mendongak dengan kecepatan tak wajar. Senyumnya mengerikan, penuh darah. "Bukan rumah, bukan makam, tapi tempat yang sudah menungguku sejak lama.
Rangga mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Astagfirullah. Sur, jangan tarik kami ikut ke tempatmu. Namun arwah Samsuri hanya tertawa. Tawanya panjang, parau, membuat bulu kuduk berdiri. Lalu ia menunjuk ke arah kebun bambu. Di sana, retakan tanah itu. Itulah jalanku. Kalian harus antar aku ke sana. Tanpa bisa mengendalikan diri, kaki Bayu melangkah pelan mengikuti arah yang ditunjuk. Rangga dan Fajar pun sama, seolah ada kekuatan gaib yang menyeret tubuh mereka. Semakin dekat ke kebun bambu, udara semakin panas, napas terasa sesak, dan suara tangisan samar-samar terdengar dari bawah tanah. Sesampainya di dalam kebun bambu, mereka melihat retakan tanah besar yang memanjang, seakan-akan bumi terbelah. Dari celah itu keluar cahaya merah menyala, bercampur asap hitam pekat. Suhu udara mendadak naik, membuat keringat mereka bercucuran. Samsuri berdiri di tepi retakan, wajahnya kini tampak lega, meski menyeramkan. Ini dia, gerbangku, kalian sudah antar aku. Tiba-tiba, dari dalam retakan terdengar jeritan-jeritan memilukan, seperti ribuan orang disiksa. Bayu menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas, menusuk langsung ke dalam kepala. Fajar sampai terjatuh dan muntah karena tidak kuat menahan aroma busuk bercampur bau daging terbakar. Samsuri menoleh pada mereka untuk terakhir kali. Kalian jangan ulangi dosaku, jangan pernah lawan agama, jangan pernah hina ustadz, jangan pernah tinggalkan ibadah, karena tempat inilah akhirnya bagi pendosa sepertiku. Setelah itu, tubuh Samsuri terangkat perlahan, lalu ditelan api merah yang menyembur dari retakan tanah. Jeritanya menggema panjang, sebelum akhirnya hilang ditelan kegelapan. Retakan itu menutup dengan suara menggelegar, membuat tanah bergetar seakan gempa. Bayu, Rangga, dan Fajar terhempas ke tanah. Tubuh mereka lemas, keringat bercucuran, wajah pucat pasi. Malam itu, mereka tidak berani pulang ke rumah. Mereka hanya duduk terdiam di kebun bambu hingga azan subuh terdengar. Keesokan paginya, warga menemukan mereka bertiga di kebun bambu dalam keadaan linglung. Ketika ditanya, mereka hanya bisa menangis dan menunjuk ke arah tanah yang semalam terbuka. Namun, saat diperiksa, tanah itu sudah kembali seperti semula. Tidak ada retakan sama sekali. Sejak malam itu, sosok Samsuri tidak pernah lagi menampakkan diri. Tapi, trauma mendalam tetap membekas di hati Bayu, Rangga, dan Fajar. Mereka sering terbangun di tengah malam, mendengar bisikan samar di telinga. Terima kasih, sudah antar aku pulang. Warga kampung Karangjati percaya bahwa malam itu, ketiga pemuda tersebut benar-benar telah mengantar arwah Samsuri ke gerbang neraka. Dan kisah ini menjadi pelajaran mengerikan bagi siapapun yang berani melawan agama dan menentang ajaran Tuhan. Bayu, Rangga, Fajar, dan Samsuri, mereka hanya ingin ronda malam seperti biasa. Namun, sejak malam itu, tak ada lagi yang berani melewati kebun bambu setelah maghrib. Karena di sana masih terdengar langkah menyeret seorang pria pendosa, mencari siapa saja yang berani menoleh ke arahnya. Dan bila kau dengar suara lirih di belakangmu, memanggil namamu dengan pelan, jangan pernah menoleh. Mungkin itu dia menunggu giliranmu untuk mengantarnya pulang.